Kembali lagi di Relevant Series episode 6 bersama gue Nadia Clara. Hari ini kita lanjut bahas tentang penderitaan orang benar. Yuk kita mau langsung explore Ayub pasal 6. Di awal pasal ini, Ayub meratapi kesedihannya dan menantang Elifas. Di ayat 1-7, Ayub menjelaskan kenapa sih kata-katanya itu tergesa-gesa. Dia berkeluh kesah. Coba aja kalau kekesalan hati gue itu ditimbang dan kemalangan gue itu ditaruh bersama-sama di atas neraca. Beratnya pasti bakalan melebihi pasir di laut. Makanya gue ngomong kayak gini. Karena gue berasa tuh kayak tubuh gue itu ketancap anak panah dari Yang Maha Kuasa dan racunnya pun dihisap oleh jiwa gue. Gue berasa kedahsyatan Tuhan itu seperti pasukan yang melawan gue. Di akhir pidato, kita ketemu lagi sama gambar ini. Di pasal 7 ayat 20, Ayub berkata, "Kalau aku berbuat dosa, apa yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku sendiri?" Ternyata intensitas penderitaan Ayub itu gak main-main. Pas orang ketancap panah yang beracun, dia bakal ngerasain demam terbakar. Dan rasa sakit ini cuma bisa dibebaskan dengan kematian. Seperti panah, penderitaan Ayub itu datangnya cepat, tiba-tiba, satu demi satu, dan dari tempat yang tinggi. Sekarang giliran Ayub yang nanya balik ke Elifas. Dia pakai analogi indra perasa. Dia nanya, meringkihkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengukah lembu dekat makanannya, seolah-olah dia tuh pengen bilang, gue tuh gak mengeluh tanpa alasan. Ayub meratap karena dia pengen banget denger kata-kata manis, tapi kok gak dapet ya? Dia lanjut nanya, bisa gak sih makanan tawar dimakan gak pakai garam? Putih telur itu emang ada rasanya ya? Gue gak sudi menjamahnya. Itu semua makanan yang memualkan buat gue. Ayub ngebandingin nasihat Elifas sama makanan tawar dan putih telur yang gak pakai bumbu. Ih, gak enak banget, males makannya, jijik. Dia masih gak kepikiran, salah dia tuh apa sih? Di ayat 8-10, Ayub itu sangat merindukan Tuhan buat kasih dia jalan keluar dari penderitaannya melalui maut. Kelihatan banget kalau Ayub itu udah putus asa. Dia bilang, moga-moga permintaan gue terkabul dan Allah memberikan apa yang gue harapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan gue, melepaskan tangannya, dan menghabisi nyawa gue. Well, itu yang masih jadi hiburan buat gue. Bahkan gue bakalan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Karena selama ini gue gak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Ini mirip banget sama tema di Ayub pasal 3. Dia berharap Tuhan sendiri yang berkenan untuk mengakhiri hidupnya. Ide di sini tuh adalah Tuhan sebagai archer yang menembakkan panah ke Ayub. Seolah-olah dia memohon, Tuhan please banget luncurin lebih banyak lagi panah karena udah terlanjur sakit ini, jadi kenapa nggak sekalian mati aja? Di ayat 11-13, Ayub meratapi kelemahannya. Dia nanya, kekuatan gue itu apa sih sehingga gue sanggup bertahan? Masa depan gue itu apa sehingga gue harus bersabar? Emang dikiranya kekuatan gue itu seperti kekuatan batu? Atau tubuh gue dari tembaga? Bukannya udah nggak ada lagi ya pertolongan buat gue? Dan keselamatan jauh dari gue? Ayub udah putus asa total, dia sama sekali gak punya harapan. New King James Version bilang, "Is my help not within me?" Di sini, Ayub bilang, Ayub bukan lagi motivasi diri sendiri buat nyari inner strength yang tersembunyi. Karena kalau satu-satunya pertolongan dia ada dalam dirinya sendiri, dia udah gak berdaya. Di ayat 14-23, Ayub mengkritik Elifas dan membela diri dia sendiri. Dia tegur Elifas, siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Terus dia lanjut ngomong, saudara-saudara gue mah gak bisa dipercaya, ibarat dasar dari sungai yang mengalir lenyap. New King James Version bilang, my brothers have dealt deceitfully like a brook. Walaupun baru Elifas yang ngomong, Ayub ngomong ini ke keempat sahabat-sahabatnya yang dia anggap saudaranya sendiri. Ini bikin dia tambah sakit hati. Sungai itu keruh karena air beku. Saljunya jadi cair, surut pas musim kemarau, dan jadi kering kalau kena panas. Terus jalan arusnya itu berkelak-keluk dan mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Nah, dia tuh mau bilang, demikianlah lu semua sekarang bagi gua. Ketika lu melihat yang dahsyat itu, kalian semua malah pada takut. Persis kayak sungai yang surut dan kering di musim kemarau, begitulah kalian semua pas gua ketimpa musibah. Tapi this was bound to happen.
Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti bakalan kecewa di satu titik. Meyer, seorang komentator, bilang, "How great a contrast to the love and friendship of Jesus. Not like a brook that dries in the time of drought, but like a well of water springing up within the heart forever." Bahkan dari Yesaya 58 ayat 11, versi ayat yang terbuka, Tuhan berfirman, "Tuhan akan menuntunmu senantiasa dan memuaskan jiwamu di tanah yang kering, dan akan menguatkan tulang-tulangmu. Kamu akan seperti taman yang diairi, seperti mata air yang tidak pernah kering." Terus Ayub lanjut lagi, "Emang pernah ya gue ngomong ke lu, kasih gue sesuatu dong, atau kasih gue uang suap dari harta lu, atau luputkan gue dari tangan musuh, atau tebus gue dari tangan orang lalim?" Ini klimaks reaksi Ayub. Dia mau bilang, selama ini gue tuh gak pernah minta apa-apa dari lu. Gue cuma pengen kata-kata penghiburan, dan itu pun gue gak dapet dari lu. Dia lanjut, "So please ajarin gue bakalan diem. Tunjukin ke gue dalam hal apa gue tersesat." Karena selama ini Elifas itu mencela tanpa bukti, dan Ayub nuntut bukti kesalahan dia tuh apa sih? Dia bilang ke Elifas, "Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tapi apa maksud celaan lu? Apakah perkataan orang yang putus asa itu dianggap angin?" Di sini Ayub merasa diremehkan dan gak dihargain oleh Elifas. Dia merasa gak didengarkan. Ayub lanjut bilang kalau Elifas itu sama parahnya sama orang yang buang undi atas anak yatim dan memperlakukan temannya sebagai barang dagangan. Ini cukup keras sih. Udah gak enak dan Ayub mulai panas. Dia lanjut lagi, "Tapi sekarang berpalinglah kepada gue dan gue gak akan berdusta di hadapan lu." Dia ngomong gini mungkin karena selama ini pas Ayub ngomong, teman-temannya itu nundukin kepala dan nolak buat mandang Ayub. Ayub pengen eye contact. Dia lanjut, "Apakah ada kecurangan pada lidah gua?" Dan kita bisa lihat di sini kalau hati nurani Ayub itu bersih. Dia bersedia ngaku kesalahannya, tapi sampai sekarang dia nggak tahu salah dia apa. Di versi terjemahan baru ditulis, "Apakah langit-langitku nggak bisa beda-bedain bencana?" Tapi kalau di New King James Version bilangnya, "Cannot my taste discern the unsavory?" Jadi, sama seperti lidah kita bisa bedain makanan enak dan makanan yang gak enak, Ayub bisa bedain kata-kata yang bijak dan hambar. Alih-alih menghibur Ayub, kata-kata Elifas bikin dia mual dan memperparah penderitaan dia. Ini bukan perasaan Ayub doang, bahkan di akhir kitab Ayub pasal 2 ayat 7 Tuhan berfirman kepada Elifas, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Oke, apa hubungannya sama kita? Pertama, be a true friend. Amsal 17 ayat 17 bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. NKJV bahkan bilang kalau to him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, even though he forsakes the fear of the Almighty. Misalnya Ayub nggak takut akan Tuhan sekalipun, Elifas tetap bisa jadi saudara dalam kesukaran buat Ayub. Cara Ayub mendeskripsikan kata-kata Elifas kontradiktif banget sama Amsal 16 ayat 24 yang bilang, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Bahkan Kolose 4 ayat 6 bilang, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Elmer Bernard Smith bilang, "The words of Job can bring immense comfort for the simple reason that many sufferers have felt rage but have been too ashamed to express it." Bener banget. Jeritan Ayub adalah jeritan semua orang benar. Penasaran sama kelanjutan kisah Ayub? Cek video yang akan tayang besok jam 10 pagi. Buat masukan, kritikan, dan pertanyaan, kalian bisa DM gue di Instagram atau line gue dengan ID Nadia Clara _AG. Solo Dios Basta.